mempresentasikan tentang membaca untuk menulis. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Elista Cici Anggia, dan yang kedua ada Khofifatur Rohmah, yang ketiga Melana Rini Sutrawarni, yang keempat Silvi Damayanti, yang kelima Siti Muniroh Nurul Aini, dan yang keenam Vita Latifah Azahra, dan yang terakhir Wardahani Adisti. Baiklah, langsung saja ini dia video presentasi dari kelompok kami. Materi yang pertama yakni pengertian membaca. Yang pertama, menurut Anderson 2010, membaca adalah proses untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat, melihat pikiran yang terkandung di dalam kata-kata yang tertulis. Yang kedua, menurut Tarigan 2008, membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau media tertulis. Yang ketiga, menurut Finocchiaro 2010, membaca adalah memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahan tertulis. Yang keempat, menurut Kolker 1983, membaca merupakan suatu proses komunikasi antara pembaca dan menulis dengan bahasa tulis. Yang kelima, menurut Jazir 2008, membaca merupakan perbuatan yang tidak dilakukan berdasarkan kerjasama beberapa keterampilan, yakni mengamati, memahami, dan memikirkan. Yang keenam, menurut Douglas 1988, memberikan definisi membaca sebagai suatu proses penciptaan makna terhadap segala sesuatu yang ada dalam lingkungan tempat pembaca mengembangkan suatu kesadaran. Yang ketujuh, menurut Rosenblatt 1991, berpendapat bahwa membaca merupakan proses transaksional. Proses membaca berdasarkan pendapat ini meliputi langkah-langkah selama pembaca mengkonstruk makna melalui interaksinya dengan teks bacaan. Yang kedelapan, menurut Harja Sujana dan Mulyati 2003, membaca merupakan perkembangan keterampilan yang bermula dari kata dan berlanjut kepada membaca kritis. Yang kesembilan, menurut Rusiana 1984, mengartikan membaca sebagai suatu kegiatan memahami pola-pola bahasa dalam penampilannya secara tertulis untuk memperoleh informasi. Dan yang kesepuluh, menurut Crowley dan Montaigne, membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Dengan adanya beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk membangun makna dari suatu pesan yang disampaikan melalui tulisan. Dalam proses tersebut, pembaca mengintegrasikan antara informasi atau pesan dalam tulisan dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki. Halo, saya Melana. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai jenis-jenis membaca menurut Tarigan 2008. Menurut Tarigan 2008, membaca dibagi menjadi dua, yakni membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, serta perasaan dari seorang pengarang. Membaca nyaring menuntut agar si pembaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan yang jauh. Hal ini karena si pembaca harus menjaga kontak mata antara bahan bacaan dengan para pendengar. Membaca nyaring sering disebut juga sebagai membaca bersuara atau membaca teknik. Disebut demikian karena pada saat membaca, si pembaca mengeluarkan suara secara nyaring. Jenis membaca yang kedua menurut Tarigan 2008 adalah membaca dalam hati. Pada saat membaca dalam hati, kita hanya mengandalkan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata serta ingatan. Tujuan dari membaca dalam hati ini adalah untuk memperoleh informasi. Membaca dalam hati dibagi lagi menjadi dua, yakni membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan suatu proses membaca yang dilakukan secara luas dengan tujuan untuk sekedar mengetahui isi penting dari suatu bahan bacaan dalam waktu yang singkat. Membaca ekstensif dibagi lagi menjadi tiga, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan juga membaca dangkal. Sedangkan yang dimaksud dengan membaca intensif di sini adalah studi seksama, telaah teliti, serta penanganan, yang dibagi lagi menjadi dua, yakni membaca telaah isi dan membaca telaah bacaan.
Materi yang selanjutnya yakni proses membaca, yang terdiri dari 9 aspek, yakni mengamati simbol-simbol tulisan, menginterpretasikan apa yang diamati, mengikuti urutan yang bersifat linier dari baris kata-kata yang tertulis, menghubungkan kata-kata dan maknanya dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki, membuat referensi dan evaluasi materi yang dibaca, mengingat apa yang dipelajari sebelumnya dan memasukkan gagasan-gagasan serta fakta-fakta baru, membangun asosiasi, menyikapi secara personal kegiatan atau tugas membaca sesuai dengan interestnya, serta mengumpulkan serta menata semua tanggapan indera untuk memahami materi yang dibaca. Periode membaca. Pertama adalah prabaca. Aktivitas pada tahap prabaca sangat berguna bagi para pembaca untuk membangkitkan pengetahuan sebelumnya. Aktivitas tersebut menurut Brut dan kawan-kawan bisa berupa membuat prediksi tentang isi bacaan dan menyusun pertanyaan tujuan. Yang kedua adalah saat baca. Aktivitas pada tahap saat baca merupakan kegiatan setelah prabaca. Kegiatan ini dilakukan pembaca untuk memperoleh pengetahuan baru dari kegiatan membaca teks bacaan. Yang ketiga adalah pasca baca. Aktivitas pada tahap pasca baca menurut Brun dan kawan-kawan digunakan untuk membantu pembaca memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skema yang telah dimilikinya sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Strategi yang bisa digunakan dalam pasca baca dapat berupa pembelajaran, pengayaan, pertanyaan, representasi visual, teater pembaca, penceritaan. Next adalah aspek-aspek dalam membaca. Secara garis besar terdapat dua aspek penting dalam membaca. Yang satu adalah keterampilan yang bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Aspek ini mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, kecepatan membaca bertaraf lambat. Yang kedua, keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup pemahaman pengertian sederhana, kedua memahami signifikasi atau makna, yang ketiga evaluasi atau pengayaan, yang terakhir adalah kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Pengembangan tujuan membaca. Yang pertama, membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang dilakukan oleh sang tokoh. Yang kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang dipelajari atau dilakukan sang tokoh, dan merangkum hal-hal yang dilakukan. Yang ketiga, membaca untuk menemukan atau mengetahui apa-apa yang terjadi pada setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, dan untuk mengetahui bagaimana urutan atau susunan organisasi cerita. Yang keempat, membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh sang pengarang kepada para pembaca, dan kualitas-kualitas para tokoh yang membuat mereka berhasil atau gagal. Ini disebut membaca untuk menyimpulkan atau membaca referensi. Yang kelima, membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, tidak wajar mengenai seorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau apa cerita itu benar atau tidak benar. Ini disebut membaca untuk mengelompokkan atau membaca untuk mengklasifikasikan. Yang keenam, membaca untuk menemukan apakah sang tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. Apakah kita ingin berbuat seperti yang diperbuat oleh sang tokoh atau bekerja seperti cara sang tokoh? Ini disebut membaca menilai atau membaca mengevaluasi. Yang ketujuh, membaca untuk menemukan bagaimana cara sang tokoh berubah, bagaimana hidupnya berbeda dari hidup yang kita kenal, bagaimana dua cerita mempunyai persamaan, dan bagaimana sang tokoh menyerupai pembaca. Ini disebut membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemahaman bacaan membaca informasi melalui media internet. Dewasa ini, internet telah menjadi jaringan penghubung memakai komputer di seluruh dunia. Semua orang dihubungkan dengan mudah, melewati batas tempat dan waktu dengan orang lain di seluruh dunia. Internet menjadi sarana berkomunikasi langsung antar warga dunia. Namun, yang tampil dalam layar tetapkan teks, gambar, suara, dan video.
atau kombinasi keempatnya. Oleh karena itu, dalam memahaminya tetap dibutuhkan kemampuan membaca. Bahkan ketika proses berkomunikasi berlangsung, kegiatan membaca dan menulis berjalan bersamaan. Selanjutnya yaitu bagaimana internet dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi membaca dan menulis. Dari data hasil penelitian, data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan internet tertinggi untuk email, mencari berita, barang atau jasa, alamat dan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya berbagai kegiatan tersebut berkaitan dengan membaca dan menulis. Namun, bacaan dan tulisan belum diarahkan kepada kesadaran bersama yang mendorong literasi membaca dan menulis masyarakat. Selanjutnya yaitu menurut Mahathirma ada beberapa hal yang menjadi kelebihan melalui internet, yaitu yang pertama, ruang dan waktu. Penggunaan media dan digital baik e-book, jurnal, dan lain-lain tentu akan sangat menghemat ruang. Kita tidak perlu membawa dan dibaca setiap saat. Yang kedua, aksesibilitas. Dengan bertumpu pada format digital dan ditopang infrastruktur internet, maka pengguna bisa mengakses file media digital kapan saja dan di mana saja, dan melalui perangkat apa saja. Yang ketiga, simplisitas, simple dan mudah dibawa, ditransfer ke perangkat apapun. Yang keempat, kos dan harga jual yang lebih terjangkau, dan yang terakhir, menggalakkan gerakan go green. Terima kasih. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.